Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah jangan takut menghadapi masalah. Firman Tuhan berkata di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Boleh katakan amin? Nah saudara, jika kita memperhatikan situasi seperti sekarang ini, dengan berbagai perubahan dan kondisi yang terjadi, hampir semua orang mengalami ketakutan. Takut tidak mampu membayar utang, takut bangkrut, takut tidak bisa membiayai anak-anak sekolah, lalu takut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dan sebagainya. Nah saudara, ketakutan adalah sebuah hal yang wajar terjadi karena manusia. Nah saudara, apa sih arti ketakutan? Ketakutan adalah tanggapan emosi terhadap ancaman, suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respons terhadap stimulus tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Nah, dari sudut psikologi, ketakutan itu memang wajar, salah satu emosi dasar manusia juga, selain kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Namun, ketakutan akan menjadi masalah besar bila dibiarkan berlarut-larut atau berkepanjangan. Karena ketika kita terus dikuasai olehnya, sukacita dan damai sejahtera kita akan terampas, hilang. Lalu Alkitab menyatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya, rasa takut bukanlah berasal dari Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya, murid-murid Kristus sejati tidak seharusnya kita hidup dalam ketakutan. Sekalipun berada di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, tidak ada alasan kita takut. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Janji penyertaan Tuhan adalah jaminannya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Katakan amin. Oleh karenanya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ke 10. Katakan amin. So, di dalam segala keadaan, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, yakinlah kita tidak bergumul sendirian. Ada Tuhan beserta kita dan penyertanya itu sungguh sempurna. Agar kita tidak takut, senantiasalah dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat kedua. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan ketentraman dan rasa aman bagi kita. So, penyertaan Tuhan adalah jaminan kita untuk tidak takut di segala situasi. Katakan amin. Nah, selama kita hidup di dunia ini, ada begitu banyak pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Namun sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus sejati, kita harus sadari bersama bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari setiap masalah atau pergumulan kita. Sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Jangan takut menghadapi masalah. Katakan amin. Kunci untuk menang terhadap masalah adalah kita harus punya paradigma yang benar terhadap masalah. Cara pandang kita. Paradigma itu cara kita memandang sesuatu dengan benar. Cara yang benar dalam memandang masalah ada 4. Berikut. Yang pertama, Tuhan ada dalam pergumulan kita. Kejadian 32 ayat ke-24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Kita lihat Yakub takut bertemu dengan saudaranya yang namanya Esau. Karena dia berpikir bahwa Esau akan membunuhnya. Nah, pada waktu malam Yakub sedang sendirian. Dia kemudian diserang oleh seorang yang tidak dikenalnya. Hal ini sering terjadi dalam hidup kita. Ketika kita sedang dalam pergumulan dan ketakutan, Tuhan selalu ada di sana bersama dengan kita. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Katakan amin. Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 20 ayat ke-20b. Artinya, mau dimanapun, kapanpun, bahkan dalam situasi apapun, Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita. Karena dia, Yesus Allah Immanuel, Allah beserta kita. So, jangan takut menghadapi masalah. Katakan amin. Yang kedua, masalah akan merubah hidup kita. Kejadian 32 ke 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Setelah Yakub bergumul dengan Tuhan, maka Yakub pun diubahkan oleh Tuhan. Jika dulu dia selalu melarikan diri, namun sekarang dia sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Bahkan namanya bukan lagi Yakub tetapi Israel. Masalah, tantangan akan mengubahkan hidup kita. Jika dulu kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, namun dengan masalah kita belajar, kita mulai bergantung lebih lagi. Mulai lebih lagi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bahkan hidup kita akan menjadi lebih baik dari sebelumnya mengalami masalah. Katakan amin. Yang ketiga, masalah itu ada expirednya. Saudara, makanan saja ada expirednya, apalagi masalah. Kita lihat Kejadian 32 ayat ke-6.
Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara, setiap pergumulan yang kita hadapi, pastilah ada batas waktunya. Ada waktunya masalah tersebut pamit, bro. Di mana kegelapan berganti menjadi terang. Amin. Fajar akan menyingsing, setelah gelap akan terbit terang. Artinya setiap pergumulan dalam hidup kita akan selalu ada batas waktunya, bro. Masalah dan pergumulan tidak abadi. Ada waktu untuk menyelesaikan dan ada selalu jalan keluarnya. Katakan amin. Yang keempat, ada berkat di balik masalah. Kejadian 32 ke 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Saudara, Tuhan ingin membentuk kesiapan kita dalam setiap masalah dan pergumulan. Agar berkat yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan, tidak menjadi kutuk. Itu sebabnya selalu ada berkat. Selalu kita mengalami masalah dan pergumulan. Berkat yang kita terima setelah masalah akan jauh lebih besar dari sebelum kita mengalami masalah. Ayub 42 ke 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Yakub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Wow, katakan amin. Lalu di Yohanes 2 ayat 10 dikatakan, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Wow, katakan amin. Kehidupan kita akan semakin bertambah baik di dalam Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya dalam kehidupan ini. Katakan amin. Yang kelima, masih ada Tuhan. Kejadian 32 ke 30 dikatakan Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Amin. Masalah akan membuat kita mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Banyak orang katanya Kristen tapi tidak pernah mengalami Tuhan. Saudara, saya berdoa agar setiap umat Tuhan yang mengikuti khotbah minggu secara online ini, mari kita bersama-sama mengalami Tuhan secara pribadi. Di Mazmur 46 ayat kedua dikatakan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah saudara, ayat ini begitu menjadi rema buat saya sampai saya menulis sebuah lagu yang judulnya Aku Tidak Takut Bahaya. Amin. Nah Daud pernah menyatakan itu. Nah di Mazmur 46 ayat kedua ini tertulis sangat jelas bahwa Allah sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Mari kita alami penyertaan Tuhan bersama-sama. Oleh sebab itu kita harus berserulah kepada Tuhan pada waktu mengalami kesesakan. Mazmur 50 ayat ke-15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Katakan amin. Saudara, masalah dan pergumulan akan membuat kita juga memuliakan Tuhan. Setiap kali kita menang mengatasinya. Jadi bukan hanya berkat, bukan hanya mujizat yang positif-positif saja kita bisa memuliakan Tuhan. Justru lewat masalah lah seringkali kita memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Masalah dan pergumulan bukan untuk kita pikul, tetapi kita serahkan kepada Tuhan karena Dia adalah perlindungan dan kekuatan. Tuhan dapat diandalkan. Katakan amin. So hari-hari ini kita akan membutuhkan imunitas yang kuat. Itu sebabnya jangan izinkan ketakutan, kekhawatiran, stres, depresi membuat kesehatan kita terganggu, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. So mendekatlah kepada Tuhan dan peliharalah tubuh jasmani, tubuh rohani ini, baik Allah ini, sehingga kita alami kesehatan rohani dan jasmani yang sempurna. Katakan amin. Kita harus senantiasa mencari Tuhan dan meminta petunjuk dari Tuhan dan firman-Nya. Kita membutuhkan petunjuk setiap kali kita mengalami masalah dan pergumulan. Krisis apapun tidak akan menjadi masalah yang besar buat kita. Asalkan kita taat pada firman Tuhan, maka kita akan dipulihkan, diberkati, berkelimpahan. Katakan amin. So orang yang taat pada firman Tuhan tidak pernah kekurangan. So jangan takut menghadapi masalah, jangan menyerah. Mendekatlah kepada Tuhan, berseru dan percaya kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan, sabar menunggu waktu Tuhan dan jangan lupa lakukan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan adalah solusi buat setiap pergumulan dan masalah kita. Jangan takut menghadapi masalah karena ada Yesus bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa secara khusus buat semua rekan-rekan yang mengikuti khotbah minggu bersama Bokso Willy secara online ini. Tuhan, masalah banyak yang terjadi hari-hari ini, krisis dan segala macam hal. Tapi kami berdoa satu hal, kami tahu bahwa penyertaan-Mu sempurna. Kami belajar bahwa kami bisa memuliakan Tuhan lewat masalah yang terjadi. Oleh sebab itu, Tuhan Kau kuatkan setiap rekan yang mengikuti khotbah minggu ini. Berikan mereka rema, berikan nangkap pesan Tuhan secara spesial, secara khusus.
Pada akhirnya mereka akan bangkit jadi terang. Bahkan kesaksian mereka akan mengubahkan orang lain. Lewat masalah mereka belajar untuk dikuatkan Tuhan. Dan mereka menguatkan orang-orang lain. Jadikanlah mereka semua berkat ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.